Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, kali ini saya kembali dengan video pembahasan soal-soal matematika untuk ujian seleksi masuk salah satu sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran pada bulan April lalu, yakni Poltastis. Nah, tentunya teman-teman sudah bersiap bukan untuk masuk TIS pada tahun 2022 ini? Nah, soal-soal ini merupakan soal tryout yang resmi diadakan oleh TIS pada bulan lalu. Bagi yang sudah ikut, pastinya sudah mengetahui pembahasannya, tapi kali ini saya mencoba untuk membantu agar teman-teman lebih mengerti dengan penjelasan secara rinci dan tekstual. Nah, pada TO ini ada 40 buah soal matematika, dan di video ini kita akan membahasnya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10 dan dilengkapi oleh rumus. Nah, di video bagian 1 ini kita akan membahas dari soal-soal yang sudah diurutkan sesuai dengan materinya. Mari kita bahas dari soal nomor 1. Diketahui matriks M yakninya 4, 2, negatif 1, 1. Apabila matriks M dikurang AI adalah matriks singular dan I adalah matriks identitas, maka nilai A yang memenuhi adalah. Nah, sebelum bahas soalnya, kita harus ingat dulu apa itu matriks singular. Matriks singular adalah matriks dengan determinan sama dengan 0. Nah, kamu juga harus ingat apa itu rumus determinan matriks. Jika bentuknya adalah yang 2 kali 2, A, B, C, D, maka determinan matriks itu adalah AD dikurang BC. Kemudian di sini juga ada matriks identitas ya. Untuk yang ordo 2 kali 2, bentuknya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, mari kita bahas soalnya. Pertama kita bentuk dulu matriks M dikurang AI. Artinya kita tuliskan matriks 4, 2, negatif 1, 1 dikurang A dikali dengan 1, 0, 0, 1. Nah, yang ini masih tetap 4 ya. 2, negatif 1, 1 dikurang dengan A-nya kita kalikan ke dalam. Berarti A dikali 1A, kemudian dikali 0 dapat 0. Di sini juga 0, di sini dapat A. Kemudian bentuk matriks ini kita satukan, kita kurangkan ya maksudnya. Berarti kita dapat 4 dikurang A, 2, kemudian negatif 1, dan 1 dikurang A. Nah, inilah bentuk matriks dari M dikurang AI. Nah, kemudian kita gunakan apa yang diketahui yaitunya ia merupakan matriks singular. Artinya determinannya sama dengan 0. Berarti sesuai dengan rumus, ini merupakan perkalian dari 4 dikurang A dikali 1 dikurang A dikurang dengan 2 dikali negatif 1 akan sama dengan 0. Ini tinggal kita kalikan, 4 dikurang 4A dikurang A ditambah A kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Nah, tampak bahwa ada persamaan kuadrat, berarti ini perlu kita susun lalu kita faktorkan. Kita dapatkan ini adalah A kuadrat dikurang 5A ditambah 6 sama dengan 0. Nah, faktor dari bentuk ini adalah A dikurang 3 dan A dikurang 2. Nah, sehingga kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3 atau A sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat dari optionnya adalah D. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Panjang vektor P dan Q berturut-turut adalah 7 dan 4. Nah, nilai kosinus sudut antara P dan Q jika diketahui panjang P ditambah Q sama dengan 9 adalah. Nah, sebelum membahas soal, ingat dulu perkalian antar vektor. Jika kita mengalihkan vektor A dikali dengan vektor B, maka rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, di mana alfa itu adalah sudut antar vektor. Nah, jika vektornya sama, misalnya A dikali A, maka alfanya itu adalah 0. Dan kita tahu bahwa cos 0 itu adalah 1. Sehingga jika kita mengalihkan vektor A dikali vektor A itu sama dengan panjang A dikali panjang A atau panjang A dikuadratkan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kita punya diketahui adalah panjang dari P ditambah Q sama dengan 9. Nah, maka kita bisa membentuk suatu perkalian vektor yang mirip dengan bentuk panjangnya, yaitunya perkalian vektor P ditambah Q dikali P ditambah Q. Sehingga terpakailah bentuk ini sesuai dengan rumusnya, yaitunya panjang P ditambah Q dikali panjang P ditambah Q dikali cos 0. Nah, kenapa cos 0? Karena vektornya sama, yaitu
perkalian antara vektor P tambah Q dengan P tambah Q. Nah, lalu ini kita kalikan seperti aljabar biasa, sehingga kita dapatkan vektor P dikali vektor P ditambah P dikali Q ditambah Q dikali P ditambah vektor Q dikali vektor Q. Sama dengan panjang P dan Q tadi sudah diketahui 9, dikali 9, cos 0 adalah 1. Nah, kemudian ini merupakan perkalian antara vektor lagi. Nah, karena ini adalah dua vektor yang sama, langsung saja kita pakai rumus ini ya. Berarti jadinya panjang P kuadrat ditambah, kalau yang berdua ini mereka sama ya. P dikali Q sama saja dengan Q dikali P, berarti bisa kita tulis 2 dikali P dikali Q. Ditambah yang ini vektor Q dikali Q, jadinya panjang Q kuadrat. Sama dengan 81. Nah, lalu ini panjang P tadi sudah ada 7 ya, berarti 7 kuadrat ditambah 2 dikali. Nah, ini kan masih berupa perkalian vektor, kita pakai rumus perkalian antar vektor yang berbeda. Berarti jadinya panjang P dikali panjang Q dikali cos alfa. Nah, inilah yang kita cari, sudut antara P dan Q. Oke, lanjut, ditambah dengan Q tadi adalah 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 81. Nah, ini 49 ditambah 2 dikali 7 dikali 4 dikali cos alfa ditambah dengan 16 sama dengan 81. Nah, ini penjumlahannya adalah 65 ditambah dengan 56 cos alfa sama dengan 81. Berarti 56 cos alfa, ini 81-nya kita kurang dengan 65, dapatnya adalah 16. Berarti cos alfa sama dengan 16 per 56. Sama-sama kita bagi dengan 8, dapatnya adalah 2 per 7. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini merupakan limit. Nilai dari limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 dikurang dengan akar dari 9X kuadrat dikurang 7X dikurang 4 adalah. Nah, untuk limit yang seperti ini ada cara cepatnya, yakni untuk limit X menuju tak hingga dari bentuk yang mirip seperti soal dengan syarat bahwa A dan P-nya sama, maka akan bernilai B dikurang Q per 2 akar A. Nah, ini langsung saja kita cari nilainya, B dikurang Q per 2 akar A. Di sini B-nya adalah 5, Q-nya adalah negatif 7. Berarti dikurang negatif 7 per 2 akar A. A-nya adalah 9. Nah, berarti ini dapatnya 12 per 2 dikali 3 atau 12 per 6, hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soalnya mudah sekali bukan? Oke, lanjut ke soal nomor 4. Diketahui deret aritmatika dengan beda 1 jika jumlah pangkat 3 dari 3 suku pertamanya adalah 18 lebih besar dari 3 kali pangkat 3 dari suku kedua, maka jumlah 3 suku pertama tersebut adalah. Nah, di sini ingat dulu rumus dari suku barisan aritmatika, yaitunya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian kita butuh juga binomial Norton. Nah, karena di sini kita butuh pangkat 3, jika ada bentuk A ditambah B pangkat 3, maka hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat dikali B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, di soal dinyatakan bahwa bedanya adalah 1, maka di sini kita cuma perlu U1, U2, dan U3 karena dinyatakan 3 suku pertama. Nah, suku pertama atau U1 itu adalah A, sedangkan karena U2 dengan beda 1 artinya A ditambah 1. Sedangkan U3-nya adalah A ditambah 1. Tambah 1 lagi jadinya A ditambah 2. Katanya di sini jumlah pangkat 3 dari 3 suku pertamanya, artinya U1 pangkat 3 ditambah U2 pangkat 3 ditambah U3 pangkat 3 sama dengan 18 lebih besar dari 3 kali pangkat 3 dari suku kedua, artinya 3U2 pangkat 3. Nah, ini karena sama-sama ada U2 ya, kita bisa kurangkan 3U2 pangkat 3 dengan U2 pangkat 3, hasilnya adalah 18 ditambah 2U2 pangkat 3. Kemudian kita ganti U1 itu dengan A pangkat 3 ditambah dengan U3 itu adalah A ditambah 2 pangkat 3
sama dengan 18 ditambah 2 dikali A ditambah 1 pangkat 3. Nah, kemudian bentuk A ditambah 1 pangkat 3 itu kita cari dengan binomial Norton. Jadinya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat ditambah 3A ditambah 1 pangkat 3 jadinya 1. Sedangkan kalau A ditambah 2 pangkat 3 jadinya adalah A pangkat 3 ditambah 6. Kenapa 6? 3 dikali B-nya yaitu 2 jadinya 6. Jadinya 6A pangkat 2 ditambah, kalau ini B-nya berarti 2 kuadrat. 4 dikali 3 jadinya 12A. Ditambah 2 pangkat 3 hasilnya 8. Oke, kita gunakan A pangkat 3 ditambah A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat ditambah 12A ditambah 8 sama dengan 18 ditambah 2 dikali A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat ditambah 3A ditambah 1. Lalu kita selesaikan bentuknya sehingga menjadi 2A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat ditambah 12A ditambah 8 sama dengan 18 ditambah 2A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat ditambah 6A ditambah 2. Nah, ini habis ya, kalau kita kurangkan ini juga habis. Sehingga ini dapatnya adalah 12A dikurang 6A, kemudian ditambah 8 dikurang 18, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah 6A, ini negatif 10 dikurang 2, berarti negatif 12 sama dengan 0, berarti 6A sama dengan 12, kita dapatkan A sama dengan 2. Sekarang kita sudah dapat A-nya 2. Dan pertanyaannya adalah jumlah 3 suku pertama. Artinya ini akan kita tambahkan. Nah, kalau ini kita tambahkan jadinya adalah 3A ditambah 3. Nah, kita ganti A-nya dengan 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9. Yaitunya B. Oke, lanjut ke soal nomor 5. 3 bilangan membentuk barisan geometri dengan rasio positif. Jika bilangan kedua ditambah 8, barisan tersebut menjadi barisan aritmatika. Jika bilangan pertama adalah 4, maka jumlah ketiga barisan aritmatika tersebut adalah. Nah, kita kembali ingat dulu beberapa hal. Yang pertama, suku barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Kemudian suku barisan aritmatika, itu tadi sudah ada ya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian kita butuh rumus suku tengah aritmatika, yaitunya UT sama dengan U1 ditambah dengan UN per 2. Oke, di sini katanya 3 bilangan membentuk barisan geometri. Berarti ini bentuknya A, AR, dan juga AR pangkat 2. Bilangan pertamanya adalah 4, berarti ini adalah A. Sehingga kalau kita ganti A-nya dengan 4, jadinya 4, 4R, dan 4R pangkat 2. Kemudian bilangan kedua ditambah dengan 8, maka akan menjadi barisan aritmatika. Berarti jadinya 4, 4R ditambah 8. Kemudian di sini juga 4R pangkat 2. Ini tetap ya. Nah, di sini untuk mencari berapa R-nya kita butuh suku tengah aritmatika. Karena di sini ada 3 buah, berarti UT-nya adalah ini. Suku keduanya adalah UT. Berarti UT sama dengan U1 ditambah U3 per 2. Karena di sini N-nya adalah 3 ya. Dia ada 3 buah. Berarti 4R ditambah 8 sama dengan 4 ditambah dengan 4R pangkat 2 per 2. Nah, kalau ini sama-sama kita bagi ya. Jadinya 4R ditambah 8 sama dengan 2 ditambah 2R kuadrat. Nah, ini tinggal kita susun menjadi persamaan kuadrat. Jadinya 2R kuadrat dikurang 4R ditambah 2 dikurang 8. Hasilnya adalah 2R kuadrat dikurang 4R dikurang dengan 6. Ini boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga kita dapatkan R kuadrat dikurang 2R dikurang 3. Nah, faktornya adalah R dikurang 3 dikali dengan R ditambah 1. Jadi R-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan negatif 1. Nah, di soal dikatakan bahwa rasionya positif.
Berarti kita pilihlah yang R sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah jumlah ketiga barisan aritmatika. Berarti kita kembali ke sini. Kita tambahkan. Berarti 4 ditambah 4R ditambah 8 ditambah 4R kuadrat. Nah, ini R-nya kita ganti dengan 3. Berarti 4 ditambah 4 dikali 3 ditambah 8 ditambah dengan 4 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 4 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 4 dikali 9. Nah, ini hasilnya adalah 24 ditambah dengan 36. Jadi hasil akhirnya adalah 60. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bilangan Y log 4X dikurang 3, Y log 5X ditambah 12, dan Y log 20X ditambah 21 merupakan tiga suku pertama dari barisan aritmatika. Jika jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 9, maka nilai dari 2X dikurang Y adalah. Nah, di sini kita menemukan lagi tiga suku pertama dari barisan aritmatika. Artinya kita butuh suku tengah aritmatika dengan rumus UT sama dengan U1 ditambah UN per 2. Kemudian kita harus ingat lagi operasi logaritma. Jika ada logaritma yang kita tambahkan, A log B ditambah A log C, itu sama dengan A log B dikali C. Nah, kemudian juga kita perlu ini, A log B pangkat N itu artinya adalah N dikali A log B. Oke, karena ini ada tiga barisan ya, berarti kita tulis dia dalam bentuk UT. UT sama dengan U1 ditambah U3 per 2. Berarti Y log 5X ditambah 12 sama dengan Y log 4X dikurang 3 ditambah Y log 20X ditambah 21 per 2. Nah, ini boleh kita kali ke sini ya. Jadinya 2 dikali Y log 5X ditambah 12 sama dengan yang ini sesuai dengan rumus logaritma yang pertama. Jadinya Y log 4X dikurang 3 dikali 20X ditambah dengan 21. Bentuk yang di kiri itu bisa kita ubah sehingga bentuk 2 ini menjadi pangkat dengan rumus yang kedua. Sehingga jadinya Y log 5X ditambah 12 pangkat 2 sama dengan Y log 4X dikurang 3 dikali 20X ditambah 21. Nah, karena di kedua ruasnya ada sama-sama memiliki bentuk Y log, berarti ini boleh kita abaikan sehingga bentuk aljabarnya saja yang tinggal. Lalu ini kita kuadratkan, jadinya 25X kuadrat ditambah dengan 120X ditambah dengan 144 sama dengan perkalian ini adalah 80X kuadrat ditambah dengan ini 84X dikurang dengan 60X dikurang dengan 63. Nah, kalau kita selesaikan ini, kita dapatkan bentuk 55X kuadrat dikurang 96X dikurang 207 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya adalah bentuk kuadrat, berarti harus kita faktorkan. Faktornya adalah 55X ditambah dengan 69 dikali dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Artinya di sini kita miliki nilai X sama dengan negatif 69 per 55 dan X-nya sama dengan 3. Nah, karena di sini untuk logaritma itu haruslah bernilai positif, berarti X yang kita gunakan adalah yang 3. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai X-nya adalah 3. Bagaimana dengan Y? Nah, di sini kita akan memanfaatkan kalimat ini. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 9 dan X-nya kita substitusi ke dalam bentuk logaritmanya. Sehingga kita dapatkan Y log 4 dikali 3 dikurang 3 ditambah Y log 5 dikali 3 ditambah 12 ditambah Y log 20 dikali 3 ditambah 21 itu sama dengan 9. Nah, kalau kita selesaikan didapatlah Y log 9 ditambah Y log 27 ditambah Y log 81 sama dengan 9. Nah, ini karena dia penjumlahan berarti kita ganti bentuknya menjadi kali. Y log 9 dikali 27 dikali dengan 81 sama dengan 9. Lalu bentuk ini bisa kita jadikan bentuk perpangkatan 3. Y log 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 9.
Jadinya Y log 3 pangkat ini 7 ditambah 2 9 ya, sama dengan 9. Nah ini dengan rumus yang kedua, ini dapat 9 dikali Y log 3 sama dengan 9. Nah ini kita bagi sehingga kita dapatkan Y log 3 sama dengan 1, artinya Y nya adalah 3. Nah berarti 2X dikurang Y sama dengan 2 kali 3 dikurang 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika suku pertama dari deret geometri tak hingga adalah 1, sedangkan jumlah suku-suku bernomor ganjil adalah 2, maka jumlah deret dengan rasio yang positif adalah. Nah, kita harus tahu dulu atau ingat dulu tentang deret tak hingga. Untuk S tak hingganya berupa A per 1 dikurang R, sedangkan untuk deret suku ganjil itu rumusnya adalah A per 1 dikurang R kuadrat, sedangkan untuk deret suku genap rumusnya adalah AR per 1 dikurang R kuadrat. Nah di sini katanya suku pertamanya adalah 1, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian jumlah suku yang bernomor ganjil adalah 2, berarti kita dapatkan A per 1 dikurang R kuadrat sama dengan 2. Nah ini kita bisa langsung ganti ya, A-nya dengan 1, berarti 1 per 1 dikurang R kuadrat sama dengan 2. Nah ini kalau kita ganti posisinya, berarti setengah sama dengan 1 dikurang R kuadrat. Nah jadinya R kuadrat sama dengan 1 dikurang setengah, berarti R kuadrat sama dengan setengah. Nah kita dapatkan R adalah positif negatif akar setengah, artinya R sama dengan 1 per akar 2 atau negatif 1 per akar 2. Kalau kita rasionalkan ini dapatnya adalah setengah akar 2 atau negatif setengah akar 2. Nah, karena di sini katanya yang ditanya adalah jumlah deret dengan rasio yang positif, berarti kita pakai R-nya yang setengah akar 2. Langsung saja kita cari S tak hingganya dengan rumus A per 1 dikurang R, karena sudah tahu A-nya berapa dan R-nya juga berapa. Berarti ini adalah 1 per 1 dikurang setengah akar 2. Kalau kita samakan penyebutnya, ini hasilnya 1 per 2 dikurang akar 2 per 2. Ini tinggal kita kalikan ke atas, jadinya 2 per 2 dikurang akar 2. Nah, ternyata bentuk ini sudah ada di objektifnya, yaitu D. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Diketahui 2 log 3 sama dengan A, dan 5 log 3 adalah B. Maka 15 log 20 adalah. Nah, ingat lagi operasi logaritma yang penjumlahan A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Lalu, A log B sama dengan M log B per M log A. Kemudian kalau A log B itu kalau kita butuh yang B log A, jadinya A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya kayak kita punya 2 log 3, berarti 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3, artinya 1 per A. Begitu juga kalau kita butuh 5 log 3, artinya itu adalah 1 per 3 log 5, artinya 1 per B. Oke, kembali kita ke pertanyaannya, yaitu 15 log 20. Nah, ini bisa kita jadikan dengan rumus bentuk kedua, jadinya ini adalah log 20 per log 15. Nah, bagaimana dengan M-nya? M itu kita pilih dari angka-angka yang diketahui yang paling banyak muncul. Nah, di sini yang paling sering muncul itu adalah angka 3 ya. Kemudian, 20 dan 15 itu kita cari bilangan faktornya. Berarti 20 bisa kita jabar menjadi 2 dikali 2 dikali 5 per 3 log 15 itu adalah 3 dikali 5. Nah, kalau perkalian dari logaritma itu bisa kita jabar menjadi penjumlahan. Sehingga ini menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 5 per 3 log 3 ditambah 3 log 5. Nah, 3 log 2 tadi sudah kita dapatkan 1 per A ditambah 1 per A, 3 log 5 adalah B per 3 log 3 adalah 1 dan 3 log 5 adalah B.
Nah, bentuk yang ini kita samakan penyebutnya sama-sama per A, berarti 1 ditambah 1 ditambah AB per 1 ditambah B. Nah, ini karena sama-sama penyebut kita kalikan ya, jadinya 2 ditambah AB per A dikali 1 ditambah B. Nah, kalau berdasarkan objektifnya adalah B. Oke, nomor 9. Persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah BX ditambah B dikurang 4Y dikurang 15 memiliki jari-jari 7 satuan. Jika B bernilai negatif, maka pusat persamaan lingkaran tersebut adalah. Nah, ingat bahwa untuk persamaan lingkaran berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kita memiliki pusat dengan rumus min setengah A, min setengah B. Kemudian untuk jari-jari lingkarannya, R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, di sini diketahui jari-jari ya, berarti kita langsung saja pakai rumus R akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, A-nya adalah ini, B. Kemudian B-nya adalah B dikurang 4. Dan C-nya adalah negatif 15. Oke, ini langsung saja. R-nya 7 ya tadi. Nah, 7 sama dengan akar dari 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 dari B dikurang 4 kuadrat dikurang C-nya negatif 15. Nah, untuk menghilangkan akar, ini boleh sama-sama kita kuadratkan ya. Jadinya 49 sama dengan 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 dari bentuk kuadrat ini adalah B kuadrat dikurang 8B ditambah 16 ditambah dengan 15. Nah, ini jadinya 49 sama dengan 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang dengan 2B ditambah dengan 4 ditambah dengan 15. Ini jadinya 49 sama dengan setengah B kuadrat dikurang dengan 2B ditambah 19. Ini kalau kita kurangkan 19 dengan 49 jadinya setengah B kuadrat dikurang 2B ditambah dengan 30. Nah, agar untuk memudahkan proses pemfaktoran kita kali dengan 2, hasilnya adalah B kuadrat dikurang 4B ditambah dengan 60 sama dengan 0. Nah, ini faktornya adalah B dikurang 10 dikali dengan B ditambah 6. Sehingga kita dapatkan B-nya 10 atau negatif 6. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai B, dan di soal katanya B bernilai negatif. Berarti yang kita pilih adalah B sama dengan negatif 6. Nah, sekarang yang ditanya adalah pusat. Pusat itu rumusnya adalah negatif A per 2, negatif B per 2. Nah, ini tinggal kita ganti dulu ya. A dan B-nya berapa? A-nya karena diketahui ini adalah negatif 6, berarti A-nya negatif 6. Sedangkan B-nya adalah negatif 6 kurang 4, jadinya negatif 10. Langsung saja kita gunakan, berarti negatif dari negatif 6 per 2, negatif dari negatif 10 per 2. Jadi pusatnya adalah 3,5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ke soal yang terakhir, nomor 10. Persamaan garis lurus yang melalui pusat lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 2Y sama dengan 0 dan tegak lurus dengan garis X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0 adalah. Nah, ingat bahwa untuk mencari persamaan garis lurus jika diketahui titik X1, Y1 dan gradien M, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, hubungan antar garis dan gradiennya, jika garis 1 sejajar dengan garis 2, maka M1 sama dengan M2. Jika tegak lurus, maka perkalian M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, artinya kita akan mencari ini ya, Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. X1 dan Y1-nya merupakan pusat lingkaran, berarti kita cari pusat dengan rumus min setengah A, min setengah B. Nah, A-nya adalah negatif 2, B-nya juga negatif 2. Sehingga jadinya negatif dari negatif 2 per 2, negatif dari negatif 2 per 2. Atau 1,1. Jadi inilah X1 dan Y1-nya. Nah, kemudian M-nya kita dapatkan dari persamaan garis ini. Rumus M itu adalah min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X.
sedangkan B itu adalah koefisien dari Y. Jadinya negatif 1 per negatif 2 atau setengah. Karena di sini dia tegak lurus, berarti kita cari M2-nya. Dengan rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, berarti setengah dikali M2 sama dengan negatif 1, berarti M2-nya adalah negatif 2. Oke, karena sudah tahu X1, Y1-nya berapa dan M-nya berapa, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Berarti Y dikurang 1 sama dengan negatif 2 dikali dengan X dikurang 1. Berarti Y dikurang 1 sama dengan negatif 2X ditambah 2. Tinggal kita susun ya, agar sesuai dengan objektifnya. Berarti Y ditambah 2X dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti Y ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat opsinya adalah C. Oke, kita selesai untuk membahas 10 soal pertama dari soal tryout-TIS tahun 2022 ini. Nah, selamat belajar. Semoga kalian berhasil ya untuk mencapai cita-citanya masuk sekolah kedinasan TIS pada tahun ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like videonya serta share ke teman-teman kamu agar kalian sama-sama lulus. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa.